dan sekaligus yang terakhir transparansi anggaran. Ini harus terbuka. Kemudian dari 25 miliar tadi, laporan terakhir kemarin sampai akhir Mei ini terpakai 10 miliar 774 juta 466.459 atau 42,62%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Setiawati di Talkshow Millennial Mind. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas terkait transparansi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pacitan. Hari ini kita bersama narasumber-narasumber yang berpengaruh di Kabupaten Pacitan. Khususnya di sini ada Bupati Pacitan Bapak Indra Tato dan Wakil Bupati Pacitan Bapak Yudi Subogo. Ada juga Kepala BPKAD Bulan Maria. Ada juru bicara juga dari Kabupaten penanganan COVID-19 ini. Ada PLT Dinas Kesehatan Dr. Sri Hendra Purwata. Ada Kepala Pelaksana BPBD Bapak Didi Ali Wibowo, dan ada sahabat Syahri selaku Ketua PT PMI Pacitan. Karena kita juga sudah tahu bahwasannya COVID-19 ini bukan hanya melanda di Cina, tapi sudah merambah ke Pacitan sudah selama 2 bulan lebih, dan Pacitan juga ada lebih dari 10 orang yang terkena atau menjadi kawasan yang berzona merah. Dan hari ini kita akan bahas terkait semua hal yang ada di sini, mulai dari penanganan sampai pencegahannya. Saya di sini sebagai host yang akan memandu acara ini. Dan untuk yang pertama, selaku kegiatan ini diadakan oleh PT PMI Pacitan. Untuk yang pertama saya berikan waktu kepada sahabat Syahri untuk memberikan perkataan ini. Ya, terima kasih untuk sahabat Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk para bapak semuanya, khususnya Bupati Pacitan Bapak Indra Tato yang sudah menerima dengan baik, Bapak Wakil Bupati Bapak Sumbogo, terima kasih sudah mendampingi. Ada Pak Sekretaris Daerah Heru Woho, ada Pak Mahmud sebagai selaku Asisten 1, ada Pak Didi selaku Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan yang juga salah satu masuk dalam gugus tugas kabupaten. Ada juga pelaksana dari EPKD Ibu Bulan, dan juga dari Dinas Kesehatan yang juga selaku masuk dalam jajaran tugas COVID-19 yang menangani khususnya di Kabupaten Pacitan. Intinya alhamdulillah kami bersama sahabat-sahabat semuanya, dengan bersama sahabat semuanya yang di sini bertanggung jawab khususnya di gugus COVID penanganan di Kabupaten Pacitan. Yang intinya yang pertama, kenapa dengan adanya audiensi untuk sahabat-sahabat PMI, audiensi kepada bapak semuanya. Yang pertama, karena di sini ada beberapa hal untuk mempertimbangkan untuk kita beraudiensi. Kenapa seperti itu? Yang pertama, meneruskan dari kemarin kita diskusi dengan pengurus koordinator cabang Jawa Timur di Surabaya, dan juga bergabung dengan Pak Wabub.
Pak Wagub. Yang kedua yaitu dengan banyaknya suara-suara dari masyarakat tentang bagaimana sih untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Pacitan, terus masalah anggaran ini bagaimana sih, itu banyak sekali. Intinya suara-suara dari masyarakat itu kita tampung dan kita nantinya untuk juga menyampaikan kepada masyarakat. Karena di sini kan juga perlu masyarakat itu tahu berarti tentang masalah bagaimana sih penanganannya, terus berapa sih yang positif dan berapa sih yang intinya sudah sembuh. Itu kan juga insya Allah kalau tentang masalah informasi seperti itu insya Allah sudah lumayan untuk bisa dipublish oleh masyarakat banyak untuk dikonsumsi sudah tahu. Akan tapi di sisi lain di sini kita juga perlu dari masyarakat tentang masalah mekanisme penganggaran bagaimana dan sebagainya untuk setelah ini berapa besar anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk digunakan COVID-19 ini, karena pada dasarnya masyarakat itu di saat dihadapkan dengan seperti ini pasti juga bertanya-tanya, ini di saat anggaran seperti ini habisnya berapa ya? Kalau di saat orang-orang desa dan sebagai masyarakat kalau sudah mencapai miliaran pasti bertanya-tanya, ini miliaran ini digunakan untuk apa saja, seperti itu. Biar nantinya sebenarnya kita untuk audiensi itu juga bagaimana untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, sehingga nantinya tidak ada simpang siur dari pemerintah dan juga dari masyarakat, dan nantinya masyarakat itu juga informasi-informasi yang dari pemerintah daerah itu juga kita lebih tahu, tidak hanya nanti ngomong di sini bicara A, ngomong di sini bicara B. Jadinya nanti terkadang menjadi sebuah persoalan di tengah masyarakat seperti itu berarti. Karena kami juga di sini sebagai mahasiswa dan juga di sini kami juga sebagai masyarakat seperti itu berarti. Intinya ya juga ingin tahu rinciannya seperti apa sih untuk penanganan COVID-19 ini, tentang masalah anggaran, tentang masalah alat kesehatan itu yang berapa apa aja sih. Dan yang kedua untuk masalah pengadaan bagaimana sih mekanismenya, itu kan walaupun dalam peraturan khususnya untuk di COVID-19 ini kan dana refocusing langsung dari perintah dari presiden, bahwasanya DPRD tidak mempunyai untuk menindak dan sebagainya apabila ada sebuah kesalahan. Hanya sebagai pengawasan itu minta persetujuan seperti itu, pertimbangan. Makanya dari situ kami juga sebagai mahasiswa juga sebagai masyarakat juga ingin mengawal bareng-bareng lah seperti itu berarti. Intinya apa sih yang bisa dilaksanakan untuk kami biar nantinya kita semua gamblang dari masyarakat itu tidak cemas, ternyata tidak berburuk sangka seperti itu. Jadinya semuanya itu bisa gamblang, bisa enak. Terus dari pemerintah daerah di saat melakukan hal seperti itu juga nantinya juga lebih transparan, dan juga masyarakat menerima dengan itu juga lebih baik. Karena di saat dengan pemerintah itu transparansi terus akuntabel, itu juga ada sebuah penghargaan yang luar biasa. Karena di sisi lain masyarakat juga perlu tahu untuk bisa dipublik dan juga bisa bagaimana membangun Pacitan ini bersama-sama untuk menangani di saat pemerintah daerah di sini belum menjelaskan tentang anggaran dan sebagainya. Soalnya khususnya dari laporan masyarakat saya diskusi dan sebagainya, khususnya di website dan sebagainya itu belum secara rinci Pak berarti tentang masalah anggaran penanganan COVID ini. Intinya dari masyarakat itu hanya membaca dari sebatas media, dan nantinya masalah anggaran untuk rincian itu bagaimana sih seperti itu belum tahu. Jadinya biar ada sebuah kesinambungan lah, kita juga sama-sama bagaimana menangani COVID-19 ini, masyarakat juga bisa menangani dengan baik, terus pemerintah juga bisa dengan baik apabila kita beriringan dan bersinergi untuk menangani COVID-19 di Kabupaten Pacitan seperti itu. Setelah itu saya kembalikan ke sahabat Nadia, semoga selaku host milenial mengaji pada hari ini. Terima kasih sahabat Syahri selaku Ketua PCKM di Pacitan yang biasa melakukan aksi audiensi secara ramai-ramai. Hari ini kita hanya sahabat Syahri saja bersama saya Bapak, karena jika kita tahu bahwasanya kita hari ini disuruh berjaga
tidak melakukan perkumpulan yang melibatkan orang-orang yang banyak. Jadi Pak Bupati ini ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat dan yang lainnya terkait penanganan COVID-19 yang telah ditangani gugus tugas COVID-19 di Pacitan. Ini sejauh mana? Kemudian seberapa persen gugus COVID-19 Kabupaten Pacitan ini mengenai pandemi ini bagaimana sudah dinyatakan normal dan Pacitan ini bagaimana dan sejauh analisis dari gugus COVID-19 Kabupaten Pacitan kendala sekarang setelah ini kan sudah hampir bukan hampir lagi seperti yang kita ketahui sudah hampir new normal atau sebagian besar sudah melakukan new normal. Untuk Pacitan sendiri ini sampai di mana, apakah ada kendala dan lain Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Guru, Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, PRT BPRT, Dinas Kesehatan, Pak Kepala BPD, khususnya Mas Hafri dan Mbak Nadia yang saya sampaikan dan teman-teman dari BPPMI yang datang. Jadi saya sangat bangga dan terima kasih. Hari ini kita bisa ketemu dan saya memang mengharapkan keterbukaan. Semuanya terbuka. Dan yang paling saya fokuskan pada teman-teman, jangan sampai mengambil manfaat atau keuntungan dari bencana. Karena kalau mengambil keuntungan, nanti akan membuat bencana yang kedua. Ini prinsip. Nah, sekarang tugas kita bagaimana? Penanganan COVID ini memang kita dasarnya adalah Kepres, Mendagri, Permendagri, dan Menteri Keuangan dari termasuk dari BNPB keputusan itu. Nah, intinya bahwa tugas Pemda ini harus membentuk gugus tugas yang sudah dibentuk, yang sudah diubah 2 kali. 1 kali diubah 1 kali, sisa 2 ini sesuai Kepres yang baru. Saya tidak apa Kepresnya. Nah, kegiatan itu dijabarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tugasnya, gugus tugas ini ada 2. Yang pertama antisipasi, dan yang kedua adalah pencegahan. Antisipasi ini ada 3. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua edukasi, dan yang terakhir adalah mitigasi. Yang antisipasi. Terus yang pencegahan, ini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah surveillance, dan yang kedua pelaksanaan, sehingga dilacak seolah program. Sebetulnya 3. Dan yang ketiga adalah pengobatan dan perawatan. Nah, oleh karena itulah teman-teman kita cari melalui surveillance dan pelacakan tersebut. Intinya supaya nomor 1 sing sakit itu sudah sembuh. Yang kedua adalah tidak menular pada keluarga. Yang ketiga adalah tidak menular ke lingkungan. Sehingga apa yang dilakukan oleh gugus tugas ini adalah bersama-sama rakyat, dan ini tidak bisa dilaksanakan gugus tugas sendiri. Karena itulah saya bangga dan terima kasih PCPM ini hari ini ketemu. Dan sekaligus yang terakhir transparansi anggaran ini harus terbuka. Walaupun di dalam Kepres itu bisa dihasilkan langsung di BPD. Tapi kita tidak. Kita selalu konsultasi pada DPRD. Karena yang namanya pemerintahan itu ada 2. Yang satu Pemda, yang satu DPRD. Sehingga kita harus satu. Walaupun di dalam peraturan regulasinya kita bisa langsung memanfaatkan, tapi kita tidak berani. Tema anggaran eksekutif
namanya sekarang tren anggaran pemerintah daerah, itu ketemu dengan BPRD Pak, uangnya akan saya pakai dan sebagainya seperti ini dan aturan dari pemerintah pusat seperti ini. Kita pun juga kalau tidak merugi pemerintah pusat, dananya juga tidak bisa ke sana. Jadi ada mekanisme juga, ya, sehingga kita harus memenuhi masyarakat. Dan saat ini ada petunjuk memang semua kegiatan diberhentikan, uangnya ada refocusing yang sementara refocusingnya kita pasang biar secara apa ya? Transparan. Kalau lebih transparan lagi ketemu hari ini saya jadi bibi pakai uang berapa, dinas kesehatan pakai uang berapa, dinas perhubungan pakai berapa, dan sebagainya, dan uangnya sampai saat ini dipakai berapa, bertanggung jawabnya bagaimana ini. Terus jadi akuntabilitas bisa kita bertanggung jawab, akuntabilitas transparansi supaya menimbulkan partisipasi. Kalau ini, yang terima kasih Pak. iya. Kemudian terkait anggaran sejauh ini, apakah sudah bisa digunakan secara maksimal sesuai aturan yang ada tadi? Iya. Kemudian dengan anggaran yang masyarakat ketahui kan ada sekitar 25 miliar yang dari pemerintah provinsi itu untuk kabupaten sendiri. Dengan anggaran 20 miliar ini, apakah bisa memaksimalkan untuk penanganan COVID-19 ini? Terima kasih Pak. Jadi masalah anggaran memang kita merencanakan. Tapi saya wanti-wanti pada teman-teman sesuaikan dengan kenyataan. Jadi uang itu nanti secara rinci akan dijelaskan oleh pasien BPKH atau negaranya dan secara teknis nanti dibongkar dikit. Yang bersangkutan utamanya di sini ada dinas kesehatan sama BPD. Jadi ya, yang 25 miliar dari pemerintah provinsi itu tidak pernah dapat. Gimana saya? Belum tahu Pak. Kalau APBD memang ya nanti berapa persennya ada. Saya pengen transparansi dan saya ulangi lagi, tidak pengen kena masalah lagi kena masalah karena memanfaatkan situasi yang semacam ini. Jadi uangnya dari APBD sekali, dari APBD saja, APBD kabupaten tentu saja itu hasil dari fokusnya masyarakat. Jadi kita terbuka karena dipertanggungjawabkan. Dan timnya ini di sini, tim tugas ini ada Pak dari kepolisian, Pak Kapolres, Pak dari kejaksaan kami melibatkan, DPRD kami melibatkan. Karena saya ingin terbuka apa? Baik, biar nanti dijabarkan oleh Pak Langsung aja biar tanggung. Ya, langsung saja disampaikan oleh Pak Heru. Jadi terima kasih. Terkait dengan anggaran memang sesuai petunjuk dari Mendagri dan pemerintah daerah karena ini bencana dan tentunya anggaran pada saat berulang kan belum siap. Karena kita memang awal kita punya belanja tidak terduga 2,5 miliar. Tapi kalau untuk menangani COVID tentunya nggak mungkin, sehingga sesuai regulasi kita bisa melakukan refocusing realokasi anggaran. Sehingga kita menyisir anggaran di beberapa OPD, akhirnya kita bisa mengalokasikan 25 miliar 277 juta 990.900. Ini untuk kita penanganan paling tidak kita harapkan sampai 3 bulan 29 Mei ini bisa tertangani karena sesuai putusan BNPB. Kalau BNPB tanggap darurat secara nasional kan sampai 29, meskipun sekarang sudah diperpanjang sampai nanti berakhirnya. Kemudian dari 25 miliar tadi laporan terakhir kemarin sampai akhir Mei ini terpakai 10 miliar 774 juta 466.459 atau
0,62%. Ini kita memang berupaya untuk seefisien mungkin dan seoptimal mungkin, dan alhamdulillah kita bisa menekan jumlah kasus di mana sampai sekarang 16 yang confirm dan sudah sembuh 5. Kemudian hingga itu upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan sedini mungkin bagaimana sampai beroperasi. Di samping itu kenapa ini juga tidak terserap secara maksimal, karena juga beberapa donatur juga ada, sehingga kita manfaatkan dulu barang yang sudah ada kita pakai sehingga kita agar penggunaan efisien. Kemudian mungkin secara rinci per OPD ini kita pakai untuk dinas kesehatan, kita alokasikan 9 miliar lebih, di mana realisasinya sampai akhir Mei 2,7 miliar, sehingga terserap 23%, 23,45%. Dan rumah sakit kita alokasikan 5,5 miliar, terserap 1,03 miliar atau 16,99%. Dan BPBD kita alokasikan 2,538 miliar, ini realisasi 1,89 atau 74,78%. Dan dinas perhubungan kita alokasikan 176 juta, realisasi 154 juta atau 65%. Kemudian Disperindak 150 juta, ini realisasi 98 juta atau 65%. Dinas sosial kita alokasikan 4 miliar 50 untuk jaring pengaman sosial, ini terrealisasi 4 miliar 24,999%. Dan Satpol PP kita alokasikan 480 juta, realisasi 454 juta atau 94%. Dan kecamatan kita alokasikan 600 juta, realisasi 330 juta atau 55,16%. Di mana nanti secara rinci penggunaannya mungkin bisa ditanyakan di masing-masing OPD. Secara garis besar, kalau dinas kesehatan ini digunakan untuk APD, ya, untuk alat pelindung diri, di penduduk di puskesmas sampai ke puskesdes dan desa juga masuk, kemudian termoga, masker dan lain. Itu kemudian insentif mereka, karena mereka harus melacak sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian di Rumah Sakit Darsono ini kita alokasikan terutama untuk menangani pasien yang dirawat di sana yang positif, dan juga membangun ruang isolasi yang memang juga butuh biaya yang dimana termasuk insentif untuk para medis dan para medis di sana. Kemudian BPBD ini untuk mendukung terutama di posko-posko perbatasan, kemudian koordinasi dengan kecamatan-kecamatan juga, kemudian koordinasi untuk dengan beberapa lintas UPD karena dia sebagai sekretariat, dan juga untuk penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi yang mungkin setiap hari dilakukan secara berkala. Juga posko di perbatasan di 6 titik di perbatasan. Kemudian dinas perhubungan ini terutama untuk posko di terminal, karena terminal bus ini cukup banyak pendatang, terus kita deteksi secara dini. Kemudian di Disperindak ini terutama untuk pasar. Pasar ini memang banyak kerumunan, sehingga perlu sosialisasi edukasi dan penyadaran ke masyarakat untuk melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan di lingkungan pasar. Kemudian dinas sosial ini untuk jaring pengaman sosial, kemudian bantuan. Ini pun harus kita sinergikan dengan bantuan pusat, bantuan provinsi, sehingga agar tidak tumpang tindih. Dan data ini selalu diverifikasi. Kemudian untuk Satpol PP ini anggarannya terutama untuk kerumunan massa pembayaran, terutama kalau ada kerumunan, selalu monitor titik-titik yang mungkin terjadi hal yang mungkin bisa menyebabkan penularan daripada kerumunan massa ini, penularan COVID-19. Dan di kecamatan tentunya juga punya tugas untuk bagaimana di wilayah ini juga terkait dengan pencegahan sedini mungkin terhadap COVID-19. Saya kira itu penggunaan kita. Kemudian kita sampai ke depan ke
sudah termasuk yang 25 tadi, kan artinya tambah, tapi kita lakukan reproduksi lagi, kita siapkan sebesar itu. Tapi tidak mungkin seluruhnya akan dipakai karena untuk jaga-jaga sewaktu-waktu memang ada lonjakan lagi. Kita tidak tahu karena beberapa negara pun ternyata kan setelah menurun juga terjadi, sudah kita harus siapkan. Namun perlu diketahui juga saat ini juga berbarengan dengan lanjutan tahapan pilkada, sehingga uang itu pun nanti juga kita kemungkinan juga akan kita pakai, sehingga memang dengan anggaran yang cukup mepet atau ya cukup kita hanya pas-pasan, ya mudah-mudahan nanti bisa kita alokasikan untuk penanganan semuanya, baik itu COVID, pilkada tetap berlangsung, dan juga pembangunan mungkin ya tidak bisa maksimal, tidak bisa berjalan agar perekonomian di Pacitan juga mulai juga harus bergerak, karena tidak menjaga stabilitas ekonomi juga nanti akan kekacauan terjadi. Saya kira itu nanti mungkin secara detail saya kira terutama BPBD dan kesehatan bisa menceritakan apa yang sudah dilakukan dengan alokasi anggaran yang sudah disiapkan. Terima kasih. Terkait anggaran tadi, kenapa anggaran ini belum dipublis secara rinci? Jadi kan masyarakat tahunya hanya secara garis besar, jadi tidak secara rincinya. Karena di media juga tidak ada anggaran ini tidak dipubliskan secara rinci. Jadi, kalau anggaran tentunya kita sudah paham di. Kemudian memang kita masih rekonsiliasi terkait harus harus rekonsiliasi antara UPD dengan BPKB. Terus pas dulu laporannya dan kita laporkan ke ini akan dipublish. Terutama ya penggunaan cara garis besar. Kalau secara rinci tentunya sudah ada pemeriksa internal dan Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya pada Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Tri Hendra Purwaka, atau PLT Dinas Kesehatan terkait sejauh ini dari Dinas Kesehatan, apakah ada kendala dari teknis penanganan COVID-19 di Kabupaten Pacitan? Mohon izin terkait pelaksanaan. Memang pada awalnya memang terkait dengan penanganan harus holistik, menyeluruh, dan perlu juga pelindungan. Awalnya adalah APD. Memang kami gamang, petugas kami gamang melihat untuk keberadaan ketersediaan APD. Kita sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten pembiayaan. Namun namanya barang APD ini kita beli itu barangnya pada satu penyedia itu kita sudah deal, ternyata barangnya habis. Kalaupun ada barangnya mahal, tapi ya itu masa kalau ada pada saat itu kita beli. Namun sampai sekarang pun namanya N95 ini tidak ada. Pada saat itu APD, sebenarnya APD. Yang kedua, itu terkait dengan kedisiplinan atau keterbukaan dengan masyarakat yang hadir, mendatang. Ini memang seperti kayak kucing-kucingan. Namun alhamdulillah dengan perjalanan waktu, itu pada awalnya perjalanan waktu, gugus tugas kabupaten intensif, kemudian kecamatan dibentuk, tugas di desa dibantu oleh RT, RW, kelurahan, lingkungan, semuanya bisa terbentuk di tingkat desa, bisa terkoordinasi dengan baik, sehingga masyarakat yang dari luar atau yang mempunyai riwayat risiko bisa secara terbuka, bisa secara sistematis, bisa tercatat, bisa terlaporkan, dan bisa tertangani. Ya, ketiga terkait dengan ketersediaan
ketersediaan karantina. Pada awalnya memang kita karantina di mana untuk terkait dengan kriteria itu sendiri itu masih belum tertata awalnya, dan petugasnya pun untuk yang menyatakan ini layak enggak itu juga masih belum tersistematis. Namun dengan berjalan waktu, alhamdulillah karantina baik itu di karantina tingkat mandiri dengan keluarga maupun masyarakat di desa, kan di tingkat kabupaten sudah ada namanya di rumah Islam mandiri. Kemudian kalau di kabupaten itu tempat karantina menggunakan wisma atlet, alhamdulillah sama ada semuanya. Jadi alhamdulillah ada kendala memang awalnya, dan pada akhirnya juga bisa normal teratasi karena kerjasama yang baik itu semuanya dari pimpinan kabupaten maupun partisipasi masyarakat untuk penanganan kasus ini, utamanya RT, RW maupun pihak-pihak yang lain. Punya ini permasalahan khususnya terkait dengan masalah kesehatan, namun didukung oleh semuanya Bupati langsung. Ini semuanya berjalan lancar untuk di Kabupaten Pacitan. Tadi kan anggaran untuk rumah sakit atau untuk kesehatan sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi. Kemudian rincian dari anggaran ini digunakan untuk apa saja? Untuk rincian anggaran sebetulnya kita sudah mendapatkan anggaran secara bertahap dari BDT. Kita pun juga menggunakan pembiayaan dana itu berasal dari BDT ada, dari dana refocusing ada, dan juga dana di BADT. Nanti itu cukai. Untuk rincian penggunaannya ini memang diperuntukkan untuk utamanya itu APD pada awalnya. Memang permasalahan APD kita menggunakan semuanya APD, sehingga diketahui bahwa penanganan ini tidak hanya di kabupaten saja, tapi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Dan awalnya APD, jadi diperuntukkan untuk APD dan disinfektan maupun sarana pendukung untuk deteksi. Ini termogan, kemudian disinfektan, baik itu alatnya maupun bahannya, alat dan bahan. Kemudian APD, baik itu APD untuk buka pakaian maupun terkait dengan ya semuanya untuk perlindungan diri. Nah, gitu. Ini nanti pasca COVID-19 ini, kan ini orang-orang yang terkena virusnya ini, atau orang yang positif ataupun yang tidak positif lah, yang terdampak ini nanti kan ada psikologi yang terganggu nih Pak. Bagaimana alternatif pengembalian psikologi bagi yang terdampak COVID-19? Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Ya, memang itu bagian dari pemikiran kami. Tugas kami di Dinas Kesehatan itu mulai promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif. Ini promotif, preventif ini memang ini adalah garda terdepan. Karena ini ada deteksi dini, pencegahan. Ini semoga saja ini lebih dalam permasalahan public health. Memang yang utama itu adalah bagaimana deteksi dini dan pencegahan ini dengan melakukan surveillance. Kemudian bila mana ada kasus, bila mana ada sakit, tentunya tindakan kuratif, penanganan dilaksanakan. Nah, yang terakhir adalah tindakan rehabilitatif, di mana sangat luar biasa sekali. Memang ini sudah kita antisipasi melalui gugus tugas bidang kesehatan. Kami ada divisi, di sana ada selain divisi tracing, pokja pelayanan, pokja PPI, pencegahan penyakit,
pengendalian penyakit infeksi, pengendalian infeksi, kemudian juga terkait dengan rehabilitasi, yaitu psikolog, psikiater, saya punya. Bila mana memungkinkan memang kita antisipasi itu, bila mana ada kasus-kasus yang memang terkendala atau terjadi permasalahan psikologis, itu akan kita tangani. Nah, tentunya pada saat awal memang kita menyadarkan stigmatisasi, kita menyadarkan pada masyarakat melalui edukasi kepada keluarga, melalui jejaring kami, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat puskesmas, bahkan sampai tingkat di desa, Polindes. Terima kasih Pak. Dan kita tidak mengesampingkan juga bagi pemungut sampah yang ada di Wisma Atlet. Pemungut sampah yang ada di Wisma Atlet apakah sudah memakai APD secara lengkap? Kan di situ juga banyak, kalau sampah-sampah di situ kalau ada pasien yang dalam PDP ataupun ODP kan mereka juga harus berhati-hati. Apakah masyarakat yang pemungut sampah itu tadi juga memakai APD karena itu Terima kasih. Jadi untuk penanganan Wisma Atlet itu sudah dipikirkan sedemikian rupa, semuanya limbah B3-nya itu tidak ada yang keluar dari gedung. Di dalam gedung ada petugas cleaning service CS sendiri, dan itu relawan yang sudah kita bentuk. Dan yang bersangkutan menggunakan APD dan prosedur operate yang sudah ditentukan. Dan penanganannya pun semua yang dalam gedung, di dalam gedung ya, kami jual gedung saja. Di dalam gedung semuanya itu sudah ada tempatnya. Mana yang ini limbah berbahaya, mana ada kuning, ada merah, ada hitam. Misalnya. Dan penanganannya khusus sudah di pihak ketiga kan. Tidak. Awalnya memang kerjasama dengan rumah sakit, tapi karena rumah sakit juga loadnya tinggi, penanganan terbatas, ditangani oleh pihak ketiga. Baik, terima kasih Pak dari Bapak Dr. Tri Hadi Hendra Purwaka, dan saya ingin beralih kepada Kepala BPBD Bapak Didi Ali Wibowo terkait BPBD sampai hari ini, apa saja yang telah dilaksanakan untuk pencegahan COVID-19? Ya, izin Bapak. Terima kasih para sahabat. Jadi untuk diketahui bahwa kami di BPBD setiap hari ada di sekretariat, di mana dalam pelaksanaan kegiatan penanganan penyebaran COVID-19 ini sesuai arahan dan petunjuk Bupati, kami bergerak di semua lini. Intinya bahwa pada tahap awal kita konsentrasi di pencegahan. Untuk itu, kalau para sahabat mungkin dalam kesempatan dan berkesempatan kemarin ke lapangan atau keluar wilayah Kabupaten Pacitan, mohon maaf agak terganggu perjalanannya karena ada petugas-petugas yang kami gerakkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam hal pencegahan penanganan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya ada 6 titik perbatasan konsentrasi kami, mulai di Cemeng, Blonggong, Megalombong, Jeruk, kemudian di Stimoro dan di Ketromontolan, dan masih banyak lagi di desa-desa yang kami dukung. Walaupun itu inisiasi desa, kami juga mendukung dalam arti mensupport agar pelaksanaannya bisa sinergi dengan kebijakan di gugus tugas di kabupaten. Selanjutnya apa yang secara teknis yang kami jelaskan, bahwa dalam pergerakan itu mohon disadari jumlah kami, pegawai kami, dan tenaga kami sangat terbatas. Untuk itu, kalau panjenengan ada di lapangan kemarin, ada mahasiswa di tengah jalan, kemudian ada ormas, ada relawan, itulah gerakan bersama-sama rakyat yang kita ajak bersama-sama. Kami sangat bangga dengan banyaknya relawan didukung dari instansi-instansi vertikal, dari kecamatan, dari desa yang bergerak bersama hampir selama 2,5 bulan. 2,5 bulan ada di jalan sehingga kami atur itu menjadi sip-sip, sehingga peran serta masyarakat itu sangat kelihatan sekali pada saat itu. Nah, kemudian saat ini sudah ada pengurangan karena isu tentang COVID-19 ini sudah bergeser
menjadi semacam penanganan yang lebih smooth humanis, karena kita tahu pada awalnya bagaimana sih COVID-19 ini, seperti apa dampaknya. Yang kita bayangkan kan seperti di media, banyak, mohon maaf, banyak warga yang meninggal dan lain-lain, sehingga itu yang kita siapkan. Kemudian dengan berlangsungnya ini kita sesuaikan, sehingga untuk saat ini kita siaga distancing di posko ini sifatnya siaga. Kami boleh bercerita kejadian penanganan selama 2,5 bulan. Malam hari tiba-tiba ada konflik masyarakat, minta disemprot jam 12 malam, jam 1 kita bergerak. Di siang hari ada informasi bahwa nanti ada saudara kita yang mohon maaf dari Jogja, ambulan, jam 1 malam kita harus ada dan hadir di situ sampai ke lokasi pemakaman. Alhamdulillah semua itu untuk mendukung trust dari penanganan COVID ini di bidang kesehatan. Kemudian kalau kami masuk ke dalam bagaimana pembiayaan kami, yaitu pembiayaan kami adalah tersalur sampai di pos-pos itu. Dengan 2,5 target kami kembalikan 430 pada negara, sudah kita kembalikan. Kemudian untuk pengerahan operasional di lapangan, bantuan kita itu sangat minim sekali kita layani. Dan mohon maaf, mungkin kami hanya bisa memberikan makan satu situ 20.000 seharian di situ. Kemudian kita bisa mendukung untuk operasional mereka uang bensinnya karena berasal dari wilayah yang tidak ada di perbatasan. Baik, apakah sampai hari ini masih ada penyemprotan disinfektan? Oh iya, jadi di pengadaan pertama stok kami cukup untuk 1 tahun hanya dengan biaya 7 juta. Karena kami beli bibitnya yang bisa kita kembangkan menjadi banyak. Ini atas saran dari mitra kami di kesehatan. Jika sewaktu-waktu mungkin dari panjenengan mitra-mitra ini, sahabat-sahabat ini memerlukan, silahkan kontak kami sediakan. Cukup untuk 1 tahun. Nah, kemudian dari disinfektan itu apakah tidak menyuplai untuk desa-desa yang ada di pelosok atau seluruh kabupaten Pacitan? Ya, jadi yang pertama bahwa stok yang kami anggarkan kita rencanakan adalah untuk pergerakan gugus. Tetapi kami tetap melayani jika ada yang datang ke kami. Tetap, bahkan kami pada saat monitoring di desa-desa, kami selalu membawa ya. Kami serahkan sebagian. Karena apa, ini sinergi antara kami yang di kabupaten dan di masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Didi Ali Wibowo, selaku Kepala BPBD Kabupaten Pacitan. Karena kita juga waktunya ini tadi hanya terbatas, dan saya ingin mengembalikan kepada sahabat Syahri, bagaimana dengan sahabat Syahri, apakah ada tanggapan selaku Ketua PCPMI Kabupaten Pacitan terkait yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Dinas Kesehatan, dan Bapak dari Kepala BPBD Kabupaten Pacitan ini tadi. Ya, terima kasih. Mbak Putri. Yang pertama, saya ingin menambahkan begini, khususnya dari Pak Sekda terkait tentang dana refocusing yang telah dianggarkan dan sebagainya. Bahwasanya Bapak tadi menyampaikan tentang 35 miliar terrealisasikan menjadi yaitu 10 miliar. Dan apakah nanti untuk silpa dari 25 miliar yang terrealisasi 10 miliar itu nanti juga kembali ke kas negara, apakah nanti juga bisa ditambahkan untuk yang jilid kedua? Karena saya juga walaupun di sini belum terrealisasi secara rinci ya tentang masalah pengajuan yang 42, tapi di sisi lain di pabrik itu sudah terdengar lah seperti itu. Nantinya apabila itu 25 miliar itu di penanganan yang pertama itu hanya terrealisasi 10 miliar, itu sampai untuk yang kedua di jilid kedua itu sampai melonjak sampai 42 miliar. Itu nanti untuk rincian dan penganggaran nanti itu
mekanisme bagaimana? Apakah nanti juga ada, kan ini dari khususnya di Indonesia kan sudah mau new normal, walaupun hanya di beberapa saja yang disetujui oleh Pak Presiden. Tetapi di sisi lain kan khususnya apa yang disampaikan dari data yang positif ada 16 yang sembuh 5, walaupun kita nanti nggak tahu, ya jangan sampailah tentang masalah COVID ini akan menyebar lagi. Tapi di sisi lain dengan penanganan ini kan dari pihak kabupaten membutuhkan 25 miliar, hanya terrealisasi 10 miliar seperti itu. Di jilid kedua kok bisa sampai 42 miliar dan sebagainya, nanti itu rencana dan rincian untuk penganggaran itu apakah akan tetap sama dengan di tahap yang pertama yaitu 35 miliar, apakah nanti ada sebuah pembedaan untuk pembelanjaan dan sebagainya seperti itu. Untuk dari tambahan dari saya seperti dari Pak Sekda. Untuk yang kedua dari Pak Dinas Kesehatan, untuk masalah tentang pengadaan barang, Pak. Itu masalah mekanisme pengadaan barang itu apakah ada pihak ketiga atau langsung dari rekomendasi dari pemerintah pusat atau bagaimana? Dan untuk hari ini barangnya yang telah dibelanjakan berupa apa saja? Dan yang ketiga tentang masalah APD, alat pelindung diri, tentang masalah masker dan sebagainya. Di sini untuk Dinas Kesehatan yaitu dianggarkan 11 miliar dan terserap 2,3, kurang lebih 2,3 seperti itu. Nah, 2,3 apakah dari pihak Dinas Kesehatan di saat pengajuan dan sebagainya tidak ada inisiatif di saat dulu ya, karena masyarakat itu di saat dikasih sebuah APD, seumpamanya setiap desa itu di subsidi berapa ribu dan sebagainya kan juga lebih. Apakah sampai hari ini tidak ada sebuah subsidi tentang masalah APD ke desa-desa? Maksudnya kan hari ini untuk desa-desa kan juga mandiri memakai seperti itu. Walaupun di desa itu juga di aturan dianggarkan dana desa untuk penanganan COVID. Akan tapi untuk dana 11 miliar itu apakah tidak ada sebuah subsidi untuk desa untuk pemberian sebuah APD seperti itu? Namanya seperti itu. Terima kasih. Jadi memang refocusing sudah saya lakukan. Cuma kita oleh Mendagri dan Menki supaya keputusan bersama daerah supaya mengefisiensikan alokasi anggarannya di masing-masing IPD sampai 50%, sehingga anggaran itu harus kita tempatkan di karena itu tidak harus dipakai semuanya. Karena kalau tidak melakukan refocusing, kita akan tertunda pembayaran itu. Kita lakukan dulu. Kemudian masing-masing OPD membuat perencanaan dan tentunya belanja tidak terduga ini penggunaannya secara rinci mekanisme kalau tidak setiap bulan akan melakukan laporan dan dikembalikan langsung ke kas daerah. Kemudian berikutnya ngajukan lagi, jadi setiap bulan akan dikembalikan dan digunakan lagi, diajukan lagi untuk digunakan satu bulan. Dan sisa pun akan dipakai. Di 42 itu bukan untuk COVID karena sudah menyisir untuk APBD suatu saat apabila harus dipakai ya dipakai, tapi kalau tidak dipakai ya tidak, karena pengajuan OPD masih itu setiap bulan. Mungkin kalau BPKD bisa memberikan tambahan. Ya, terima kasih. Kami punya bahwa untuk refocusing dan realokasi anggaran itu memang perintahnya mulai dari Presiden sampai Menteri Dalam Negeri dan Keuangan. Kemudian untuk kegiatan refocusing dan realokasi itu kemarin harapannya belanja tidak terduga sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan itu bisa segera dipakai. Jadi nanti dari SKPD itu mengajukan nanti, dan tadi sampaikan Pak Sekda juga nanti pelaporannya juga tiap bulan. Dan itu juga kemarin kita sudah yang pertama belanja tidak terduga kemarin karena adanya hanya 2,5. Begitu ada COVID kita memakai dulu.
ternyata itu juga nggak cukup dan juga ada perintah dari pusat. Kita harus merefokusir dari alokasi anggaran untuk penanganan COVID. Kita melakukan refocusing. Kemudian terakhir SKP Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, kita harus merasionalisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal itu 50%. Dan ternyata semua daerah itu tidak bisa karena memang kondisi keuangan kita, memang kita harus menghitung pendapatan kita dulu. Jadi pendapatan PAD karena COVID ini otomatis juga kita mengalami penurunan. Bagi hasil dari provinsi kita juga mengalami penurunan. Dana transfer dari pusat kita juga mengalami penurunan juga, pemotongan. Sehingga kita kemarin menghitung dan mencoba mengupayakan terakhir kita bisa melakukan rasionalisasi itu sesuai dengan standar dari Menq. Jadi kita komunikasi terus, konsultasi dengan harapan supaya kalau kita tidak bisa menyesuaikan, merasionalisasi ini, dana kita ditunda DAU. Jadi alhamdulillah kita bisa, sehingga kita sudah tidak mengalami penundaan DAU. Kemudian juga dalam pemanfaatan keuangan ini kita dipantau terus. Jadi kita melakukan pelaporan ke pusat, ke Mendagri, ke Kementerian Keuangan. Itu bukan BPKAD saja, bukan Pemda, tapi juga inspektorat juga, ke Irjen Mendagri. Sehingga kami setiap kalau ke Irjennya dari inspektorat tanggal 9, kalau kami tanggal 14. Dan itu sudah ada formatnya, penggunaan dana dan pencairannya itu sudah ada. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian belanja tidak terduga itu kita gunakan sesuai dari pusat, itu arahnya untuk penanganan kesehatan, kemudian penanganan dampak ekonomi, dan selanjutnya untuk sosial, jadi pengaman sosial. Jadi itu yang kita alokasikan. Dan yang kemudian yang 42 itu dana BTT, Pak. Jadi dana BTT itu tetap ada di kas daerah. Jadi kalau sesuatu diperlukan baru bisa dipakai. Dan ini termasuk yang 25 tadi. Jadi sekarang itu tidak 42 sudah dipakai, sehingga masih ada sekitar 30. Nah, ini nanti teman-teman, karena kita sudah tidak ada lagi tanggap darurat, kemarin kita sudah sampai 29 Mei. Tapi ada aturan dari pusat, kita mengikuti pusat. Jadi kita tidak usah mengajukan perpanjangan, tapi mengikuti pusat. Sehingga anggaran BTT itu bisa kita pakai untuk teman-teman nanti penanganan COVID. Jadi teman-teman ini kalau memang masih butuh, itu nanti bisa, ya, jika diperlukan. Karena kami tahu dalam pengadaan alat kesehatan juga kondisinya kemarin seperti itu, barangnya nggak ada, udah harganya juga fluktuasi, tapi alhamdulillah ternyata banyak donasi sehingga yang dipakai donasi. Dan itu pun kami juga mengatur. Jadi Pemda juga mengatur penerimaan donasi itu juga harus tercatat yang diterima berapa dari mana sampai penyalurannya juga. Jadi seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi kami pelaporan hari ini pun kami harus koordinasi juga di sektorat supaya data juga sama, jangan sampai sama-sama keputusan datanya beda. Kami juga sudah selalu koordinasi dengan OPD sehingga data kita valid. Baik, terima kasih. Lanjut karena waktu yang terbatas. Pada Bapak. Oh iya. Ya, mengenai barang yang diperlukan tahap pertama itu APD. Banyak sebetulnya, ya mulai masker, disinfektan, kemudian termogan, sprayer, bahkan sampai BDM. BDM itu virus transfer media untuk mengiring banyak. Kemudian juga terkait itu perlengkapan yang ada obat-obatan pendukung. Untuk pengadaannya ini tentunya sesuai prosedur, sesuai dengan petunjuk LKPP, dan itu tidak serta-merta. Meskipun dalam kondisi darurat itu ada prosedurnya, kita sesuai dengan yang ada. Kemudian alokasinya memang untuk belanja yang dialokasikan pada kami ini untuk pelayanan kesehatan.
tidak diperuntukkan pada masyarakat. Ini diperuntukkan kepada petugas-petugas desa yang menangani. Jadi yang menangani, dan itu berbasis pada kita memang ekspektasinya kasus-kasusnya banyak. Alhamdulillah bisa ditekan, ada kasus karena partisipasi masyarakat tidak banyak, tidak seperti daerah Surabaya atau daerah yang lain, kita bisa ditekan, dan ada bantuan juga, donasi-donasi, sehingga pembelian barang yang diperkirakan APD kami membutuhkan kata 2.000 ya di sini, tapi ternyata cukup di berapa ini? 200 untuk tahap pertama, kemudian untuk tahap kedua 500 set, realisasi di tahap kedua cuma 120. Ini sudah tercukupi karena rencananya 2.000 tadi beli, demikian ada bantuan, ada donasi, jadi efisiensinya di sana. Tidak semuanya, yang penting tercukup, dan sekali lagi hanya diperuntukkan untuk insan atau pelayan kesehatan, tidak untuk masyarakat. Di masyarakat bagiannya dari BPBD. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang hari ini telah hadir. Tetap masih menambah lagi kalau terkait masalah apa yang disampaikan dari Dinas Kesehatan. Kalau bahwasanya Pak Dinas Kesehatan menyampaikan tentang masalah di masyarakat seperti itu. Kalau sampahnya dari untuk BPBD seperti itu, sampahnya apakah dari rincian awal itu juga tidak ada sebuah desinfektan yang juga disubsidikan. Tadi Bapak menyampaikan bahwasanya BPBD memberikan sebuah desinfektan di saat dari BPBD sidak ke desa-desa. Itu kan pada akhirnya tidak semua desa itu akan merata, dan itu kan yang kedua didistribusikan di masing-masing perbatasan seperti itu. Apakah juga dari seperti itu, walaupun dari pihak desa terkadang dengan adanya surat edaran dari kementerian dan sebagainya, di saat saya juga survei, ya bukan survei lah, intinya tentang seperti itu, terkadang dari desa-desa itu juga masih bingung tentang masalah dana desa untuk dianggarkan di COVID seperti itu. Nah, kalau untuk masalah desinfektan itu dari awal apakah juga ada aturan atau yang bagaimana kok dari desa-desa itu kok intinya tidak ada subsidi seperti itu? Ya, jadi betul sahabat. Jadi kegiatan yang kita bicarakan adalah kegiatan yang digunakan yang pertama adalah untuk pergerakan gugus. Gugus itu meliputi 6 posko tadi. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas umum pergerakannya. Tetapi karena prinsip kehati-hatian disampaikan dari Dinas Kesehatan, kita mengadakan contohnya masker. Masker itu yang kita adakan adalah masker yang batik, yang non medis yang dipakai. Yang saya pakai beda. Itu apa fungsinya? Pada saat di perbatasan ada pelintas yang tidak pakai masker, petugas yang di lapangan mereka. Kemudian pada saat event-event tertentu kita ke pasar, ke tempat umum, masyarakat yang tidak pakai masker kita beri seketika itu. Itu adalah satu bentuk pencegahan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Kalau terkait dengan disinfektan tadi, ini karena itu tadi pada saat pergerakan awal kita tidak bisa membayangkan bagaimana COVID itu sebenarnya sampai ke tingkat desa. Karena prinsip kehati-hatian kita kan juga menghindari ada double-nya dari jangan sampai desa salah karena kami. Nah, sehingga kalau ada permohonan tidak patuh semuanya. Jadi karena prinsip kehati-hatian. Nah, salah satu contoh yang terjadi di kami itu pengadaan disinfektan yang jadi artinya sudah tinggal pakai. Kita lakukan, di realisasi kita nggak beli karena tahu bahwa ini ukurannya
tidak sama. Kalau di lapangan, di toko-toko modern atau tradisional, misalkan ada yang impor, kita tidak beli. Karena itu pasti ukurannya berbeda-beda. Itu salah satu bentuk uangnya kita kembalikan. Karena kita melihat ternyata bibit yang kita sediakan itu cukup untuk saudara kita di lapangan. Kalau sekarang kita, itu saja. Ya. Oke, terima kasih dari Bapak BPJJ Budi Alwibowo, dan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berkenan untuk memaparkan terkait anggaran yang digunakan selama COVID-19 ini di Kabupaten Pacitan. Jadi saya dengar ya. Closing statement dari Bapak Bupati. Terima kasih kepada sahabat MUI yang hari ini kita bersama. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena saya ingin penanganan COVID ini juga sulit semua. Kalau menurut kata pemerintah yang baik, yang pertama keterbukaan, akuntabilitas. Kalau keterbukaan dan akuntabilitas ini bisa kita capai adalah partisipasi masyarakat. Ini teori. Oleh karena itu hari ini ketemu saya sangat bangga dan jangan segan-segan ketemu ini, jangan hanya kali ini. Saya akan langsung kepada pelaksana supaya semuanya adalah tidak ada benar. Dan yang kedua, penanganan COVID ini tidak bisa dikerjakan khusus. Tapi ini perlu bersama semuanya, ini adalah masalah kita semuanya. Oleh karena itu yang paling terpenting adalah kesadaran dan kedisiplinan dalam rangka melaksanakan menghalu COVID-19 ini kaitannya dengan kedisiplinan dan kesadaran. Dan perlu diketahui bahwa teman-teman kita yang sekarang terpapar itu bukan youtuber. Tapi bagaimana supaya yang pertama beliau sekarang itu, yang kedua tidak menular pada keluarga, dan yang ketiga adalah keluarga yang sehingga perlu dikarantina. Karena siapapun perlu sakit adalah yang bersama. Dan sekaligus stigma negatif ini harus kita hilangkan. Ini bukan penyakit AIDS, tapi adalah penyakit yang memang mendunia dan siapapun bisa mendukung, bisa pejabat-pejabat rakyat juga. Nah itulah ini yang dilakukan. Yang terakhir kita selalu berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan wabah ini segera di Indonesia khususnya di Indonesia. Jadi saya kira itu yang dan saya sangat bangga dan terima kasih komunikasi ini saya kira Terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada Bapak. Semoga ini tadi menjadi informasi bagi seluruh masyarakat secara gamblang yang masih bertanya-tanya terkait anggaran dana selama ini yang digunakan untuk penanggulangan maupun pencegahan COVID-19 yang ada di Kabupaten Pacitan. Dan semoga cita-cita tidak bertambah lagi kasus positifnya, sehingga Pacitan bisa tetap adem ayem tentrem seperti sebelumnya. Karena waktu kita juga terbatas dan untuk hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di sini mengupas terkait anggaran dana yang digunakan COVID-19. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya pribadi maupun dari teman-teman PMII yang telah hadir di sini. Dan untuk terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.